Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Doa dan harapan saya, saudara semua, selalu bersukacita dalam segala keadaan. Dalam Matius 25 ayat 1-4 tertulis, pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesawat komersil dari Jakarta ke Balikpapan, jenis Boeing 737-800 atau Airbus A320, biasanya akan membutuhkan minyak aftur kurang lebih sebanyak 5.000 liter agar sampai ke tujuan. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, seperti misalnya harus mendarat di bandara lain karena ada pengalihan di bandara tujuan, maka banyaknya bahan bakar yang dibawa umumnya lebih dari yang diperlukan. Kita pun kalau berkendara mobil ke suatu tujuan, pasti akan melebihkan bahan bakar supaya kendaraan tidak berhenti di tengah jalan karena kehabisan bensin atau solar. Atau minimal kita tidak berhenti di tengah jalan sebelum sampai ke pompa bensin. Dalam ayat ini Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang minyak untuk bahan bakar dari lampu pada masa yang lalu, untuk mengajar kita agar selalu siap sedia dan berjaga-jaga. Kita perhatikan kembali Matius 25 ayat yang 1-4. Tuhan Yesus berkata, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Dalam tradisi bangsa Israel di zaman itu, pada saat pengantin pria akan datang menjumpai pengantin wanita dan mengadakan pesta perjamuan pernikahan, maka akan ada gadis-gadis yang menantikan pengantin pria datang. Mereka menantikan dengan membawa lampu minyak. Mengapa lampu minyak? Tidak lain karena dulu belum ada listrik. Dan lampu itu, bahan bakarnya adalah minyak. Dan bahan bakar minyak ini ditampung dalam suatu wadah. Wadah itu tidaklah begitu besar, tapi cukup untuk menampung minyak sesuai dengan durasi yang mereka sudah perkirakan. Di antara 10 gadis ini, 5 gadis dikatakan bodoh karena tidak membawa cadangan minyak. Sedangkan gadis yang 5 lagi adalah gadis yang bijaksana karena mereka membawa cadangan minyak. Apa yang hendak Tuhan nyatakan di sini? Intinya adalah agar kita semua berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Seringkali ayat ini ditafsirkan dengan berbagai cara. Tapi yang terpenting di sini adalah kita mengerti maksud Tuhan agar kita semua berjaga-jaga. Di ayat yang ke-13 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bagaimana caranya kita berjaga-jaga? Tuhan Yesus mau agar kita tetap setia dalam iman, menjaga hati kita tetap percaya kepada Tuhan, dan hidup dalam kebenarannya. Melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Hidup dalam kasih, baik kepada sesama dan terutama kepada Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah minyak kita tidak pernah habis, supaya pelita kita tetap menyala. Jadilah orang yang selalu berjaga-jaga di tengah situasi akhir zaman yang penuh dengan godaan dan tantangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Mengajarkan kepada kami untuk kami selalu berjaga-jaga. Tidak seperti gadis-gadis yang bodoh, yang tidak membawa minyak mereka. Tapi seperti gadis-gadis bijaksana
yang membawa minyak untuk menantikan kedatangan-Mu. Tolong kami supaya kami selalu berjaga-jaga, bersiap sedia, menunggu dan menantikan akan kedatangan-Mu Tuhan Yesus. Tidak melenceng dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi tetap lurus di dalam jalan kebenaran-Mu. Setia mengasihi Engkau Tuhan. Kuatkan kami selalu untuk kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.